Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang pesugihan, sebuah ritual mistis yang dipercaya mampu membawa kekayaan dalam waktu singkat? Apakah kekayaan tersebut benar-benar membawa kebahagiaan, atau justru malapetaka yang tidak terbayangkan? Hari ini, kita akan membahas kisah yang dipercaya nyata, tentang seorang pria yang membuat perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Kisah ini penuh misteri, konflik, dan pelajaran hidup yang mendalam. Jangan lewatkan satu detik pun, karena cerita ini akan membuka sisi gelap dari ambisi manusia. Mari kita mulai. Di sebuah desa kecil bernama Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Kehidupan Jaya keras. Ia bekerja sebagai nelayan, namun hasil laut semakin hari semakin menipis. Dengan ayah yang telah meninggal dan ibunya yang sakit-sakitan, Jaya merasa seluruh beban keluarga ada di pundaknya. Setiap malam, ia termenung di tepi pantai, melihat ombak besar yang menggulung seperti membawa rahasia. Penduduk desa sering berbicara tentang Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, yang konon bisa memberikan kekayaan tanpa batas. Namun, tak ada yang berani mencoba, karena syaratnya dianggap terlalu berat. Dalam keputusasaannya, Jaya mulai memikirkan hal-hal yang sebelumnya dianggapnya tabu. Jika Nyi Roro Kidul memang bisa mengubah nasibku, aku akan melakukannya. Apapun syaratnya, gumamnya, di tengah malam yang diterangi bulan purnama. Di desa itu, ada seorang dukun bernama Pak Wirya, yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Jaya memutuskan untuk meminta bantuannya, meskipun banyak yang memperingatkan bahwa siapapun yang mendekati Pak Wirya akan membawa petaka bagi dirinya sendiri. "Pak, saya ingin bertemu Nyi Roro Kidul," kata Jaya dengan suara tegas. Pak Wirya menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Anak muda, apa kau benar-benar tahu apa yang kau minta? Bertemu dengan penguasa Laut Selatan bukanlah perkara main-main. Nyawamu bisa jadi taruhannya." Namun, Jaya bersikeras. Dia merasa hidupnya tidak ada artinya tanpa perubahan besar. Melihat tekadnya, Pak Wirya akhirnya memberikan petunjuk tentang ritual yang harus dilakukan. "Datanglah ke tepi pantai Karanghawu saat malam Jumat Kliwon. Bawalah kepala kerbau sebagai persembahan. Tapi ingat, jika kau memulai ini, tidak akan ada jalan untuk mundur." Malam Jumat Kliwon tiba, dan suasana di pantai Karanghawu terasa berbeda. Langit gelap tanpa bintang, sementara ombak menggelegar seperti mengamuk. Jaya berdiri di tepi pantai dengan kepala kerbau yang sudah ia persiapkan. Hatinya berdebar-debar, antara takut dan bersemangat. Dalam benaknya, hanya satu hal yang ia pikirkan, kekayaan. Pak Wirya sudah memperingatkan bahwa ritual ini harus dilakukan dengan hati-hati. Dia memberi Jaya kain hijau dan beberapa bunga melati untuk diletakkan di atas kepala kerbau sebagai simbol penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. "Letakkan persembahanmu di batu karang terbesar di pantai, dan jangan pernah menoleh ke belakang apapun yang terjadi," pesan Pak Wirya dengan nada serius. Jaya melangkah perlahan ke batu karang yang ditunjukkan. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa bau amis dari laut. Setelah meletakkan kepala kerbau di atas batu, ia mulai melantunkan mantra yang diajarkan Pak Wirya. Suaranya bergetar, tapi ia terus melanjutkan, berharap Nyi Roro Kidul mendengar panggilannya. Tak lama, suara ombak berubah menjadi lebih keras, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dasar laut. Jaya merasakan tanah di bawahnya bergetar. Tubuhnya gemetar, tapi ia tetap tidak menoleh. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi sangat dingin, dan aroma melati menyelimuti pantai. "Siapa yang berani memanggilku?" Suara perempuan yang lembut namun dingin terdengar dari belakangnya. Jaya tidak menjawab. Ia tahu ini adalah ujian keberanian. Beberapa detik kemudian, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Apa yang kau inginkan dariku, wahai manusia?" Dengan tangan yang gemetar, Jaya menjawab, "Hamba ingin kekayaan. Hamba ingin mengubah nasib." Angin berhenti, seolah-olah waktu terhenti bersamaan dengan kata-kata Jaya. Kemudian, sosok wanita muncul di hadapannya. Dia mengenakan kebaya hijau yang berkilauan seperti sisik ikan, dengan rambut panjang yang terurai sampai menyentuh pasir. Wajahnya sangat cantik, tetapi matanya memancarkan aura yang membuat Jaya merasa kecil. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. "Kekayaan, ya? Banyak manusia yang menginginkannya, tapi hanya sedikit yang mau membayar harganya. Apakah kau siap untuk memenuhi syarat-syaratku?" Jaya mengangguk tanpa ragu. "Apapun syaratnya, saya siap," ucapnya. Sang ratu mengulurkan tangannya.
Kau harus berhubungan denganku sebagai tanda ikatan kita. Selain itu, kau akan menandatangani kontrak yang mengikat jiwa dan ragamu. Jika kau melanggar perjanjian ini, kau akan menjadi milikku selamanya." Tanpa berpikir panjang, Jaya menyetujui semua persyaratan itu. Sang ratu kemudian membawa Jaya ke dalam air. Ia merasa seperti melayang di antara dunia nyata dan dunia lain. Saat ritual selesai, Nyi Roro Kidul memberikan selembar kain hijau bercahaya sebagai simbol perjanjian mereka. "Pakai ini, dan kekayaan akan datang kepadamu. Tapi ingat, perjanjian ini harus kau patuhi. Jangan pernah mengkhianatiku," katanya dengan suara yang tegas. Ketika Jaya kembali ke pantai, ia menemukan dirinya mengenakan kain hijau itu. Kepala kerbau yang tadi ia persembahkan telah lenyap, hanya menyisakan genangan darah yang bercampur dengan pasir. Dalam perjalanan pulang, Jaya merasakan ada perubahan dalam dirinya. Hatinya dipenuhi dengan kebanggaan, seolah-olah ia baru saja menaklukkan dunia. Beberapa hari setelah ritual di pantai Karanghawu, kehidupan Jaya berubah drastis. Di pagi yang cerah, seorang pria kaya dari kota datang ke desanya dan tiba-tiba menawarkan Jaya pekerjaan sebagai kepala distribusi hasil laut. Tawaran itu sangat menggiurkan, upahnya berkali-kali lipat lebih besar dibanding penghasilannya sebagai nelayan. Awalnya Jaya ragu, tapi saat ia melihat kain hijau pemberian Nyi Roro Kidul tergantung di kamar tidurnya, ia teringat janji Sang Ratu Laut Selatan. "Ini pasti pertanda," pikirnya. Ia pun menerima pekerjaan itu tanpa berpikir panjang. Tak sampai sebulan, kekayaan mulai mengalir. Usaha distribusi yang ia kelola berkembang pesat. Perahu-perahu nelayan yang sebelumnya kosong tiba-tiba dipenuhi ikan. Bahkan, hasil laut yang dibawa oleh Jaya ke kota dihargai sangat mahal, jauh di atas harga pasar. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan Jaya. Dulu, dia hanya pria biasa yang sering berhutang untuk membeli beras. Kini, ia memiliki rumah besar di pusat desa, lengkap dengan perabotan mahal. Jaya juga mulai mengenakan pakaian mewah, sesuatu yang tidak pernah ia impikan sebelumnya. Namun, kekayaan itu datang dengan harga. Setiap malam, Jaya sering dihantui oleh mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat Nyi Roro Kidul menari di tepi pantai, memanggil namanya dengan suara lembut yang terasa menakutkan. "Ingat janji kita," suara itu selalu mengingatkannya. Mimpi itu membuat Jaya merasa gelisah, tetapi ia menepisnya. Ini hanya bagian dari imajinasi, pikirnya. Namun, semakin ia mengabaikan mimpi itu, semakin sering sosok Nyi Roro Kidul muncul di bayangannya, bahkan saat ia terjaga. Sementara itu, kesuksesan Jaya mulai memengaruhi hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi sombong, memandang rendah teman-temannya yang masih hidup sederhana. Ia bahkan memutuskan hubungan dengan ibunya yang terus-menerus menasihatinya agar tidak lupa diri. "Bu, saya sekarang orang sukses. Saya tidak butuh nasihat dari orang yang tidak mengerti apa-apa tentang dunia," ucapnya kasar suatu hari. Ibunya hanya bisa menunduk, menahan air mata sambil mendoakan agar anaknya kembali ke jalan yang benar. Di tengah kesibukan menikmati kekayaannya, Jaya mulai melupakan janji yang ia buat dengan Nyi Roro Kidul. Ia mengira bahwa selama kain hijau itu tetap ada di rumahnya, Sang Ratu Laut Selatan tidak akan menagih apapun. Tapi ia salah. Suatu malam, saat pesta perayaan ulang tahunnya, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu di rumah Jaya tiba-tiba padam, dan udara menjadi dingin. Para tamu saling berbisik, merasa tidak nyaman. Kemudian terdengar suara gemuruh, seperti ombak besar menghantam karang. Jaya merasa takut, tapi ia tetap bersikap tenang di depan tamunya. "Ini hanya angin laut biasa," katanya, mencoba meyakinkan semua orang. Namun, dalam hatinya, ia tahu ini adalah peringatan dari Nyi Roro Kidul. Setelah pesta berakhir, Jaya duduk sendiri di ruang tamu. Udara malam terasa semakin dingin, dan suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya, meskipun jarak rumahnya jauh dari pantai. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi tiba-tiba ia mendengar langkah kaki basah mendekat ke arah pintu rumahnya. "Siapa di sana?" teriak Jaya dengan suara gemetar. Namun, tidak ada yang menjawab. Hanya ada suara langkah itu yang terus mendekat, lalu berhenti di depan pintu. Jaya membuka pintu dengan perlahan. Tidak ada siapapun di sana, tetapi ia menemukan jejak kaki basah yang menuju ke ruang tamunya. Dengan perasaan takut bercampur penasaran, ia mengikuti jejak tersebut. Jejak kaki itu berhenti di depan lemari tempat kain hijau pemberian Nyi Roro Kidul disimpan. Ketika Jaya membuka lemari itu, kain hijau yang sebelumnya tampak bersinar kini terlihat kusam dan berbau amis seperti ikan busuk. Seketika, angin kencang berhembus ke dalam rumah,
meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. Tiba-tiba, suara lembut namun menggetarkan hati terdengar di telinganya. "Jaya, kau telah melupakan janji kita." Suara itu datang dari belakangnya. Ketika Jaya berbalik, ia melihat sosok Nyi Roro Kidul berdiri di ruang tamunya. Rambut panjangnya yang basah menjuntai hingga ke lantai, dan matanya yang tajam menatap Jaya dengan penuh amarah. "Aku tidak melupakan janji kita, Ratu." Jaya mencoba berbicara, meskipun suaranya bergetar. "Aku masih menyimpan kain ini." Namun, Nyi Roro Kidul menggeleng. "Janji kita bukan hanya tentang menyimpan kain. Kau telah melupakan pengorbanan yang harus kau lakukan. Kekayaan yang kuberikan bukan tanpa syarat. Kau telah melanggar perjanjian kita." Jaya mencoba beralasan. "Ratu, tolong beri aku waktu. Aku akan memperbaiki semuanya." Namun, Nyi Roro Kidul hanya tersenyum tipis. "Waktu? Kau pikir aku tidak tahu bagaimana kau menjalani hidupmu sekarang? Kau menjadi serakah, memutus hubungan dengan ibumu, dan menghancurkan hati orang-orang di sekitarmu. Aku memberimu kekayaan, tetapi kau menggunakannya untuk hal-hal yang melanggar janji kita." Jaya terdiam. Ia tahu apa yang dikatakan Nyi Roro Kidul benar. Kekayaannya telah membuatnya buta akan tanggung jawabnya. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. "Ratu, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan menebus semuanya." Nyi Roro Kidul menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tapi ingat, jika kau melanggar perjanjian lagi, kau tidak akan bisa lari dariku. Aku akan mengambil semuanya, termasuk nyawamu." Setelah berkata demikian, Nyi Roro Kidul menghilang, meninggalkan Jaya yang terduduk lemas di lantai. Angin kencang berhenti, dan suasana rumah kembali normal. Namun, di hati Jaya, ada perasaan bahwa peringatan ini adalah yang terakhir. Jika ia gagal mematuhi janji kali ini, konsekuensinya akan jauh lebih mengerikan. Sejak malam peringatan itu, Jaya mencoba memperbaiki hidupnya. Ia mulai mendekati kembali ibunya, meminta maaf atas sikap kasarnya. "Bu, maafkan aku. Aku telah salah," ucap Jaya sambil menangis di kaki ibunya. Wanita tua itu tersenyum tipis dan mengelus kepala anaknya. "Anakku, Allah Maha Pengampun. Kembalilah ke jalan yang benar, sebelum terlambat." Jaya juga mulai membantu penduduk desa. Ia memberikan modal kepada nelayan lain, membangun fasilitas umum, dan mendirikan tempat ibadah. Warga desa yang awalnya mencemooh sikap angkuhnya mulai memandang Jaya dengan hormat. Namun, semakin ia berbuat baik, semakin sering mimpi buruk menghantui malam-malamnya. Dalam mimpinya, Nyi Roro Kidul selalu muncul, berdiri di tepi pantai sambil memanggil namanya. Ia tidak berbicara, hanya menatap Jaya dengan tatapan penuh makna. Jaya merasa tertekan. Meski ia telah memperbaiki hidupnya, bayangan Sang Ratu Laut Selatan tidak pernah hilang. Ia merasa seperti seorang narapidana yang hanya menunggu eksekusi hukuman. Dalam keputusasaan, ia kembali menemui Pak Wirya. "Pak, Nyi Roro Kidul terus muncul di mimpi saya. Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan nada cemas. Pak Wirya menghela napas panjang. "Jaya, apa kau benar-benar memenuhi syarat perjanjian itu? Kekayaan yang dia berikan bukan hanya untuk dirimu. Kau harus menjaga keseimbangan dan menghormati janjimu, termasuk melakukan persembahan secara berkala." Jaya terkejut. Ia benar-benar lupa bahwa perjanjian itu melibatkan persembahan rutin. Selama ini, ia hanya fokus pada kehidupannya sendiri dan melupakan komitmen kepada Nyi Roro Kidul. "Apa yang harus saya persembahkan kali ini, Pak?" tanya Jaya dengan gugup. "Lakukan seperti sebelumnya, tetapi tambahkan sesuatu yang lebih besar. Kepala kerbau mungkin tidak cukup lagi. Kau harus membawa sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang benar-benar mencerminkan pengorbanan," jawab Pak Wirya dengan nada serius. Saran itu membuat Jaya semakin tertekan. Apa yang harus ia persembahkan? Harta? Nyawanya sendiri? Pikiran-pikiran ini membuatnya semakin tidak tenang. Di malam yang sunyi, Jaya duduk di tepi pantai, merenung sambil memandangi ombak yang menggulung. Ia teringat masa-masa sebelum ia menjadi kaya, ketika hidupnya sederhana namun damai. Apakah semua ini sepadan? Gumamnya pelan. Namun, dalam hatinya, Jaya tahu ia tidak bisa mundur. Perjanjian dengan Nyi Roro Kidul adalah ikatan yang tidak bisa diputuskan begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk menebus kesalahannya, atau menghadapi konsekuensi yang jauh lebih berat. Waktu terasa berjalan lebih cepat,
dan tekanan untuk memenuhi perjanjian semakin menghantui Jaya. Ia akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual persembahan ulang. Namun, kali ini, ia ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Seekor sapi jantan terbaik yang ia miliki, lengkap dengan perhiasan emas yang akan ia letakkan di lehernya. Malam Jumat Kliwon kembali tiba. Langit di atas pantai Karanghawu berwarna kelabu gelap, seolah menandakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Jaya membawa sapi jantan itu ke tepi pantai, ditemani oleh Pak Wirya yang memimpin ritual. Ini adalah kesempatan terakhirmu, Jaya. Jika kau gagal, kau tahu apa yang akan terjadi, kata Pak Wirya dengan nada tajam. Jaya mengangguk pelan. Ia tahu taruhannya terlalu besar. Dengan tangan gemetar, ia mulai menyiapkan persembahan. Kepala sapi itu dihiasi kain hijau dan bunga melati, sama seperti sebelumnya. Pak Wirya mengucapkan mantra, sementara Jaya berdiri dengan hati berdebar, menunggu tanda-tanda dari Nyi Roro Kidul. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah laut, membawa aroma melati yang kuat. Ombak menghantam karang dengan keras, menghasilkan suara gemuruh yang menggema di seluruh pantai. Jaya merasakan kehadiran sesuatu yang besar. Jaya, suara lembut namun tajam itu terdengar dari belakangnya. Ketika ia berbalik, ia melihat Nyi Roro Kidul berdiri di atas ombak, mengenakan kebaya hijau berkilauan, dengan tatapan yang tidak dapat dibaca. Kau telah melupakan janjimu, tapi aku memberimu kesempatan ini. Persembahanmu akan kuterima, tapi ada syarat terakhir, ucap sang ratu dengan nada yang dingin. Jaya berlutut, menundukkan kepala. Apapun syaratnya, saya siap, ratu, jawabnya tanpa ragu. Senyuman tipis muncul di wajah Nyi Roro Kidul. Syaratnya sederhana, tetapi berat. Setelah malam ini, kekayaanmu akan tetap bertambah, tetapi kau harus menyerahkan sesuatu yang kau cintai untukku. Satu hal yang tidak dapat kau gantikan. Jaya terdiam. Ia mengerti apa yang dimaksud sang ratu. Ibu saya? Tanyanya dengan suara bergetar. Nyi Roro Kidul tidak menjawab langsung. Pilihlah sendiri. Kau memiliki waktu hingga bulan purnama berikutnya untuk menyerahkannya. Jika tidak, aku akan mengambil semuanya darimu, termasuk hidupmu. Setelah berkata demikian, Nyi Roro Kidul menghilang, meninggalkan Jaya dalam kebingungan dan ketakutan. Persembahan yang ia bawa lenyap, ditelan ombak yang besar. Pak Wirya menepuk pundaknya dengan pelan. Kau harus membuat keputusan, Jaya. Tapi ingat, apapun yang kau pilih, tidak ada jalan kembali. Jaya pulang dengan pikiran yang kacau. Ia tidak bisa tidur sepanjang malam, memikirkan apa yang harus ia serahkan. Waktu terus berjalan, dan bulan purnama semakin mendekat. Tekanan itu membuatnya semakin terpuruk, sementara bayangan Nyi Roro Kidul terus menghantui setiap langkahnya. Malam demi malam berlalu, dan Jaya semakin tertekan oleh pilihan yang harus ia buat. Waktu yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul hampir habis. Ia tahu, jika ia tidak menyerahkan sesuatu yang ia cintai, maka hidupnya akan berakhir dalam penderitaan. Namun, pikiran untuk menyerahkan ibunya sendiri membuatnya dilanda rasa bersalah yang mendalam. Suatu malam, saat Jaya termenung di ruang tamunya, ibunya datang dengan wajah penuh kekhawatiran. Anakku, ada apa denganmu? Kau tampak seperti orang yang kehilangan arah. Jaya terdiam. Ia tidak berani menatap mata ibunya, tetapi perasaan takut dan egoisme membelenggu hatinya. Dalam pikirannya, ia mulai mencari jalan keluar. Akhirnya, ia berpikir untuk mengkhianati perjanjian itu. Aku tidak perlu menyerahkan siapapun, gumam Jaya pada dirinya sendiri. Mungkin, jika aku meninggalkan desa ini dan membuang kain hijau itu, aku bisa melarikan diri dari Nyi Roro Kidul. Dengan keyakinan tersebut, Jaya membuat rencana. Ia menjual sebagian besar asetnya secara diam-diam dan berencana pergi ke kota besar, meninggalkan semua orang, termasuk ibunya. Di malam sebelum keberangkatannya, ia membakar kain hijau pemberian Nyi Roro Kidul di halaman belakang rumahnya. Api berkobar besar, tetapi aroma amis dari kain itu membuatnya mual. Ini akhir dari semuanya, pikirnya. Namun, saat api padam, Jaya terkejut. Kain itu masih utuh, tidak tersentuh oleh kobaran api. Ia mulai panik, tetapi memutuskan untuk tetap melanjutkan rencananya kabur. Keesokan harinya, Jaya berangkat menuju Jakarta dengan membawa semua uangnya. Ia yakin bahwa Nyi Roro Kidul tidak akan mencarinya sejauh itu. Selama beberapa minggu pertama, kehidupannya di kota tampak baik-baik saja. Ia mulai menjalani hidup baru, membuka usaha baru, dan bahkan menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Rina. Namun,
Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada malam bulan purnama, Jaya mendengar suara ketukan di pintu apartemennya. Ketika ia membukanya, tidak ada siapapun di sana. Tapi, di lantai, ia menemukan kain hijau itu, terlipat rapi dengan aroma melati yang sangat kuat. Saat itu, tubuh Jaya membeku. Ia tahu bahwa Nyi Roro Kidul telah menemukannya. Malam itu, ia bermimpi bertemu Sang Ratu Laut Selatan. Wajahnya terlihat lebih dingin dari sebelumnya. "Jaya, kau pikir kau bisa mengkhianatiku?" Suara Nyi Roro Kidul bergema, seolah-olah berasal dari dasar laut. Jaya terbangun dengan tubuh penuh keringat. Pada saat yang sama, semua yang ia miliki di kota mulai hancur. Usahanya bangkrut dalam semalam karena terlibat skandal besar. Semua uang yang ia simpan menghilang secara misterius, dan bahkan Rina meninggalkannya setelah mengetahui Jaya terjerat masalah hukum. Namun, penderitaan Jaya tidak berhenti di situ. Ia menerima kabar dari desa bahwa ibunya meninggal secara mendadak tanpa alasan yang jelas. Saat itu, Jaya tahu bahwa ini adalah hukuman dari Nyi Roro Kidul karena mencoba mengkhianati perjanjian mereka. Setelah mendengar kabar tentang kematian ibunya, Jaya terpuruk dalam penyesalan. Ia merasa semua ini adalah akibat dari keserakahannya. Harta yang ia kejar tidak sebanding dengan kehilangan sosok yang mencintainya tanpa syarat. Dengan tubuh yang lemah dan pikiran yang kacau, Jaya memutuskan untuk kembali ke desa. Ia ingin meminta maaf kepada arwah ibunya, sekaligus menghadapi konsekuensi yang harus ia terima dari Nyi Roro Kidul. Ketika sampai di desa, ia disambut dengan tatapan dingin dari penduduk. Mereka telah mendengar tentang kebangkrutan Jaya dan gosip tentang perjanjian gelap yang melibatkan kekuatan gaib. Namun, Jaya tidak peduli. Ia hanya ingin menuju rumah ibunya yang kini kosong, penuh dengan kenangan masa lalu. Di malam yang sunyi, Jaya duduk di depan foto ibunya sambil menangis. "Bu, maafkan aku. Aku telah membuat kesalahan besar. Jika aku bisa mengulang waktu, aku lebih memilih hidup sederhana bersamamu daripada mengejar kekayaan yang menghancurkan segalanya." Namun, doa dan penyesalan itu tidak menghapus dosa yang telah ia perbuat. Ketika bulan purnama muncul, Jaya merasakan angin dingin menyelinap masuk ke rumahnya. Kain hijau pemberian Nyi Roro Kidul tiba-tiba muncul di atas meja, meskipun Jaya telah mencoba menghancurkannya. "Saatnya telah tiba, Jaya," suara lembut itu terdengar, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan ketakutan yang luar biasa, Jaya berlari keluar rumah menuju pantai Karanghawu. Langkahnya berat, seolah-olah tanah di bawahnya mencoba menahan tubuhnya. Ketika ia tiba di pantai, ia melihat Nyi Roro Kidul berdiri di atas ombak, mengenakan kebaya hijau yang berkilauan di bawah sinar bulan. "Ratu, maafkan aku. Aku telah melanggar janji kita. Aku siap menerima hukuman," kata Jaya sambil bersujud di pasir. Nyi Roro Kidul memandangnya dengan tatapan yang tidak terbaca. "Jaya, kau telah mengingkari perjanjian kita, dan kau mencoba melarikan diri. Namun, aku adalah Ratu Laut Selatan. Tidak ada yang bisa lari dari takdirku." Jaya hanya bisa menangis. Ia tahu tidak ada jalan keluar. "Ambillah nyawaku, Ratu. Tapi, kumohon, biarkan arwah ibuku tenang." Senyuman tipis muncul di wajah Nyi Roro Kidul. "Pengorbananmu sudah terlambat. Tapi aku adalah ratu yang adil. Kau tidak akan mati dengan mudah. Kau akan menjalani hukuman yang lebih berat dari kematian." Setelah berkata demikian, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya. Ombak besar tiba-tiba menggulung tubuh Jaya, menyeretnya ke laut. Di saat yang sama, seluruh pantai diterangi oleh cahaya hijau yang misterius. Penduduk desa yang melihat kejadian itu hanya bisa berlari ketakutan. Mereka tahu bahwa Jaya telah menjadi korban dari perjanjian gaib yang ia buat sendiri. Ketika Jaya terbangun, ia mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Langit-langit berwarna hijau zamrud memancarkan cahaya redup, dan udara di sekitarnya terasa lembab dan dingin. Ia duduk di atas lantai berkilauan seperti kaca, tetapi di bawahnya tampak air laut yang dalam, penuh dengan bayangan ikan-ikan besar. "Di mana aku?" gumamnya pelan, tubuhnya gemetar. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar mendekat. Nyi Roro Kidul muncul, mengenakan mahkota berhiaskan mutiara, terlihat lebih agung dan mengintimidasi dari sebelumnya. "Selamat datang di istanaku, Jaya. Kau telah melangkah ke dunia yang tidak akan bisa kau tinggalkan," ucapnya dengan suara dingin. "Ratu, ampunilah aku. Aku mengakui semua kesalahanku," pinta Jaya sambil bersujud. Namun, sang ratu hanya tertawa kecil. "Ampunan? Kau telah melanggar perjanjian kita bukan sekali, tetapi berkali-kali.
Kekayaan yang kuberikan telah mengubahmu menjadi manusia yang serakah dan kejam. Hukuman ini adalah bagian dari takdirmu. Jaya mencoba membela diri. Aku telah mencoba memperbaiki kesalahanku. Aku membantu orang-orang di desaku, Ratu. Tapi aku hanya manusia lemah yang takut kehilangan segalanya. Nyi Roro Kidul menatapnya tajam. Ketakutanmu telah membuatmu melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Kau bahkan berpikir untuk mengorbankan ibumu sendiri demi melindungi dirimu. Kau tidak hanya melanggar perjanjian denganku, tetapi juga telah melukai mereka yang mencintaimu. Jaya terdiam. Kata-kata sang ratu menusuk hatinya lebih dalam daripada hukuman apapun. Ia merasa dirinya tidak pantas untuk hidup. Mulai sekarang, kau akan menjadi pelayanku di istana ini, lanjut Nyi Roro Kidul. Kau akan membersihkan pasir di dasar laut, menjaga taman bawah lautku, dan melayani semua perintahku tanpa henti. Dan ingat, waktu di sini tidak seperti di duniamu. Sehari di istanaku setara dengan 100 tahun di bumi. Kau akan terjebak di sini selamanya. Jaya mencoba memprotes, tetapi tubuhnya terasa berat. Ia tidak bisa bergerak bebas. Ratu, mohon beri aku kesempatan terakhir. Aku ingin menebus semuanya di dunia. Namun, Nyi Roro Kidul menggeleng. Kesempatan itu sudah berlalu. Jaya, sekarang kau adalah milikku. Harta yang kuberikan di dunia telah kembali ke laut, dan hidupmu pun sekarang menjadi bagian dari kerajaan ini. Dengan sekali gerakan tangan sang ratu, tubuh Jaya berubah. Ia merasakan kakinya menjadi berat, dan kulitnya mulai memucat seperti batu karang. Ia terkejut ketika melihat pantulannya di lantai berkilauan. Tubuhnya telah berubah menjadi separuh manusia, separuh makhluk laut dengan sisik hijau keemasan di bagian bawahnya. Kau adalah penjaga abadi istanaku, kata Nyi Roro Kidul. Hidupmu di dunia sudah berakhir. Jangan pernah berharap untuk kembali. Jaya hanya bisa menatap Nyi Roro Kidul dengan putus asa. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Hatinya dipenuhi penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia tebus. Hari-hari di istana bawah laut berlalu seperti mimpi buruk yang tiada akhir. Jaya, yang kini bukan lagi manusia sepenuhnya, hidup dalam pengabdian abadi kepada Nyi Roro Kidul. Ia membersihkan taman karang, menjaga gerbang laut, dan melayani perintah sang ratu tanpa henti. Tubuhnya, yang telah berubah menjadi makhluk setengah laut, menjadi simbol dari keserakahannya yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, di balik semua itu, Jaya tetap memiliki satu hal, kenangan tentang ibunya. Setiap malam, ia merenung di sudut istana yang sepi, memikirkan saat-saat ia mengabaikan cinta dan pengorbanan ibunya demi mengejar kekayaan. Penyesalan itu menjadi siksaan yang lebih menyakitkan daripada tugas-tugas berat yang harus ia jalani. Suatu ketika, Nyi Roro Kidul memanggilnya ke aula utama istana. Sang ratu duduk di atas tahta berhiaskan mutiara dan batu karang, dikelilingi oleh penjaga laut yang berwujud makhluk menyeramkan. Jaya, sudah 100 tahun berlalu di dunia atas. Semua yang kau kenal telah lenyap. Bahkan nama dan cerita tentangmu pun telah dilupakan, ucap Nyi Roro Kidul dengan nada dingin. Jaya menundukkan kepala. Ia tidak bisa lagi merasakan waktu seperti manusia. Ratu, jika hidupku memang milikmu, aku hanya meminta satu hal. Izinkan aku melihat arwah ibuku, meskipun hanya sekali, pintanya dengan suara lirih. Sang ratu menatapnya lama, seolah menimbang permintaan tersebut. Kau masih terikat oleh perjanjian. Namun, karena kau telah melayani dengan patuh, aku akan mengabulkan permintaanmu untuk 1 malam. Dengan sekali gerakan tangannya, Nyi Roro Kidul memanggil roh ibunya. Cahaya hijau lembut memenuhi aula, dan perlahan-lahan, sosok ibunya muncul. Wanita tua itu terlihat lebih damai daripada yang pernah Jaya ingat. "Bu," ucap Jaya dengan suara bergetar. Air mata mengalir di pipinya yang kini bersisik. "Maafkan aku telah menghancurkan segalanya." Ibunya tersenyum lembut. "Anakku, penyesalanmu menunjukkan bahwa hatimu belum sepenuhnya hilang. Aku telah memaafkanmu sejak lama. Berdoalah kepada Allah agar kau menemukan kedamaian, meskipun kau tidak lagi di dunia ini." Sosok ibunya perlahan memudar, meninggalkan Jaya dengan perasaan yang campur aduk antara lega dan hampa. Itu adalah pertama dan terakhir kalinya ia melihat ibunya lagi. Di istana bawah laut, Jaya terus menjalani takdirnya sebagai penjaga abadi. Namun, penyesalan yang ia rasakan menjadi pengingat akan akibat dari keserakahan dan pengkhianatan.
Cerita tentang Jaya dan perjanjiannya dengan Nyi Roro Kidul kini hanya menjadi legenda yang diceritakan penduduk pantai Karanghawu untuk mengingatkan generasi berikutnya agar tidak bermain-main dengan kekuatan gaib. Nyi Roro Kidul tetap menjadi penguasa laut yang tak tergoyahkan, dan Jaya makhluk setengah laut yang abadi menjadi pelajaran hidup yang paling tragis. Demikian cerita tentang Jaya dan perjanjiannya dengan Nyi Roro Kidul, yang membawa kita pada refleksi mendalam tentang pilihan hidup dan konsekuensinya. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa keserakahan dan pengkhianatan dapat membawa pada kehancuran yang tidak terduga. Dalam mengejar kekayaan dan ambisi, kita seringkali melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan cinta terhadap keluarga. Penting untuk selalu menghargai orang-orang yang kita cintai dan tidak mengorbankan mereka demi keuntungan pribadi. Selain itu, ingatlah bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang telah ditetapkan. Hikmah yang dapat diambil adalah, seberapapun besar godaan yang datang, selalu utamakan moral dan integritas. Hidup yang sederhana dengan cinta dan kejujuran jauh lebih berharga daripada hidup dalam kekayaan yang dibangun di atas pengkhianatan.